Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih Kak Supianto, luar biasa ini Kak Warcap kita ini. Hebat, langsung turun ke bawah. Tepuk tangan untuk Kak Pianto. Kak Edi yang saya hormati, Kak Ibnu, Kak Pri, Kak Kuaran, Kak Mar Sumantoyo, dan pelatih-pelatih yang lain, serta semua peserta, Kak Ganet yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Pramuka. Yang pertama, selamat menjadi pegawai negeri dan PPPK. Amin. Makna dibalik itu, jenengan sudah naik derajat, naik peringkat. Nah, ketika naik derajat, naik peringkat, tentu ada indikator yang melebihi dari sebelumnya. Kalau sudah CPNS, masuk PPK, gaya ngajarnya, gaya binanya masih tetap seperti yang lama, artinya naik pangkatnya, naik derajatnya tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan. Apakah tidak boleh, Kak, tidak meningkatkan kemampuan? Boleh, tapi nanti akan ditinggal oleh zaman, ditinggal oleh teman-temannya, dan akan hanya tinggal di landasan. Semakin orang naik peringkatnya, tentu akan semakin berbeda kinerja, gaya, dan yang dihasilkan. Begitu kan? Anda siap berubah, naik peringkat? Siap meninggalkan yang lama? Disaksikan oleh bumi perkemahan ini ya. Coba lihat pohon mahoni ini. Dulunya pasti kecil. Dan ketika kecil, bisa jadi daunnya dipetik orang, dibuat kemah, buat jemur randuk, kadang diinjak, ditabrak. Tapi karena punya ketegaran, dan dia berproses sesuai dengan jati diri mahoni, akhirnya tinggi besar dan sekarang melindungi kita dari sinar matahari. Itulah manfaat dari sebuah proses. Nah, saya berharap Anda semua betul-betul kuat di jati diri proses itu. Sekarang bolehlah dianggap tanaman kecil. Bolehlah dianggap pegawai yang baru mancik, baru menginjak. Tetapi lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya akan menjadi seperti pohon mahoni tinggi yang bisa merindangi orang-orang yang di bawahnya dari sinar matahari. Amin. Ketika besar, coba lihat pohon mahoni ini. Di samping bisa mengayomi, membuat rindang yang di bawahnya, kayunya bermanfaat. Daunnya bermanfaat untuk sarang burung, dan buahnya bisa jadi bermanfaat. Lalu dari kejauhan juga bermanfaat bagi keindahan mata. Artinya ketika besar, manfaatnya tidak hanya satu, tetapi berbagai manfaat yang punya dampak bagi orang lain, makhluk lain. Bisa jadi karena pohon mahoni ini, tanah ini tidak longsor ke sungai, karena ditahan oleh akar mahoni ini. Coba kalau mahoninya nggak bisa besar, kecil terus, meskipun umurnya panjang, tentu dia nggak kuat nahan air yang erosi. Nah, siapa yang harus mengubah itu? Diri Anda sendiri. Nah, di Gerakan Pramuka ngajari untuk berubah. Kata kunci seorang pramuka itu satu kata, yaitu kehormatan.
kehormatan. Kehormatan itu biasanya didukung oleh kata-kata percuma saya menjadi guru PPK jika tidak ada hasil yang saya berikan pada orang lain. Artinya tidak terjadi kehormatan. Percuma saya guru PPK tetapi tidak punya kemajuan seperti guru PPK di tempat lainnya. Artinya itu kehormatan. Nah, di pramuka kata kuncinya adalah kehormatan. Dan kehormatan itu dijabarkan lewat Trisatya dan Dasadharma. Jadi, kata kunci gerakan pramuka itu apa? Kehormatan. Kehormatan itu dijabarkan lewat Trisatya dan Dasadharma. Trisatya dan Dasadharma. Jadi Dasadharma yang 10 itu, Trisatya yang 3 itu, semua menginduk ke kehormatan. Maka kata kuncinya, jika setelah dari tempat ini tidak terjadi perubahan, dan perubahan itu tidak mengakar pada kehormatan, Anda sia-sia dan siap menjadi guru yang ditinggal. Ditinggal oleh teman lain, ditinggal oleh keadaan, ditinggal oleh aturan, ditinggal oleh masa. Artinya, siapa yang harus berubah untuk menuju kehormatan itu? Ya Anda sendiri. Coba lihat, Trisatya bunyinya apa? Demi kehormatanku, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku demi kehormatanku. Jadi ketika Anda berani bina pramuka, berarti berani masuk wilayah kehormatan. Kehormatan itu sangat kompleks. Ketika naik level dan kemampuanmu tidak sesuai dengan level itu, tidak terjadi kehormatan. Ketika hari ini selesai, lusa di sekolah, ngajar lagi, tidak ada perubahan, tidak terjadi kehormatan. Ketika nyentuh anak, nyentuhnya seperti sebulan yang lalu sebelum PPPK, dan anak tidak berubah sekalipun, tidak terjadi kehormatan. Kehormatan itu tampaknya satu kata, tapi rumit. Karena satu kehormatan itu peduli pada diri sendiri, artinya dia peduli pada pikirannya, masih kosong apa enggak, peduli sama hatinya, masih ruwet, masih hitam, masih kotor apa enggak, peduli pada perilakunya, peduli pada tindakannya, peduli pada diri sendiri. Yang kedua, peduli pada orang lain. Naruh hormat enggak? Egois enggak? Suka marah-marah ke orang lain enggak? Kalau masih marah-marah, kalau masih ngerasani, masih iri, dengki, masih gunemi, jari wong Nganjuk, masih gunem. Ya benar ya? Masih gunem, itu belum peduli pada orang lain. Selanjutnya peduli pada bangsa dan negara. Selanjutnya iman dan takwa. Iman dan takwa itu tidak hanya religius, sholat rutin, itu wajib. Tetapi pada taraf membangun keyakinan yang kuat. Saya yakin 5 tahun lagi saya akan menjadi guru berprestasi. Saya yakin 10 tahun lagi saya akan menjadi kepala dinas pendidikan Nganjuk. Saya yakin begitu. Keyakinannya harus kuat. Jika tidak, ya iman dan takwanya rendah. Nah, yang terakhir, taat pada kode kehormatan. Taat pada kode kehormatan. Itu Dasadharma itu. 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan 4. Patuh dan suka. 5. Rela menolong dan 6. Rajin. 7. Hemat, cermat dan 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10.